Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan pataka Islam, Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansor. Ia memeluk Islam bersama keluarganya pada masa awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Saat itu ia berusia 11 tahun. Ia beruntung karena sebagai anak-anak ia secara khusus didoakan oleh Nabi SAW pada waktu terjadinya perang Badar tahun 2 Hijriah. Saat itu ia berusia 13 tahun. Ia dibawa serta oleh ayahnya, tetapi Nabi SAW melarangnya ikut serta karena masih terlalu kecil dan tubuhnya juga kecil. Begitu juga ketika perang Uhud, Nabi SAW masih melarang sekelompok anak muda berkuda, termasuk Zaid di dalamnya. Tetapi dua anak muda yang tubuhnya cukup kekar dan mempunyai keahlian tertentu, Nabi SAW mengizinkannya, yakni Rafi bin Qudais dan Samurah bin Jundub. Keduanya berusia 15 tahun. Zaid bin Tsabit sendiri baru terjun dalam pertempuran dalam perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah itu ia hampir selalu menyertai berbagai pertempuran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak muda, ia menjadi perhatian secara khusus oleh Rasulullah SAW. Ia seorang yang cerdas dan mempunyai kemampuan tulis-menulis sehingga diberi tugas menulis wahyu. Beliau juga memerintahkannya mempelajari beberapa bahasa asing yang bisa dikuasainya dalam waktu singkat. Ketika Nabi SAW mulai melakukan dakwah kepada raja-raja dan kaisar di luar negeri Arab, Zaid bin Tsabit menjadi salah satu penulis surat dakwah tersebut karena kemampuan bahasanya. Sebenarnya cukup banyak sahabat yang diserahi Nabi SAW untuk menghafal dan menuliskan wahyu yang turun secara bertahap, terkadang juga berkaitan dengan suatu peristiwa atau sebagai jawaban dan solusi atas suatu masalah. Tetapi beberapa orang saja yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin dalam bidang ini. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Tsabit sendiri. 3 yang pertama adalah dari sahabat Muhajirin dan 2 yang terakhir dari sahabat Ansor. Ketika pecah pertempuran Yamamah pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak sekali sahabat yang ahli baca, qari, dan ahli hafal, hufaz, yang gugur menemui syahidnya. Hal yang cukup mengkhawatirkan ini ditangkap oleh Umar bin Khattab. Segera saja menghadap Abu Bakar dan mengusulkan agar segera menghimpun Al-Quran dari catatan-catatan dan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup. Tetapi Abu Bakar berkata tegas, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat Rasulullah SAW? Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik," kata Umar agak sedikit memaksa. Abu Bakar masih dalam keraguan. Ia sholat istikharah dan kemudian Allah membukakan hatinya untuk menerima usulan Umar. Abu Bakar dan Umar bermusyawarah dan mereka memutuskan untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Zaid bin Tsabit. Ketika Zaid menghadap Abu Bakar dan diberikan tugas tersebut, reaksinya sama seperti Abu Bakar. Ia berkata, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah SAW?" Abu Bakar dan Umar menjelaskan tentang keadaan yang terjadi dan bahaya yang mungkin bisa terjadi, dan akhirnya Abu Bakar berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak pernah meragukan dirimu. Engkau juga selalu diperintahkan Nabi SAW untuk menuliskan wahyu, maka kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran tersebut." Zaid bin Tsabit berkata, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat
Seandainya kalian memerintahkan aku untuk memindahkan sebuah gunung, rasanya itu lebih ringan daripada tugas menghimpun Al-Quran yang engkau perintahkan tersebut. Seperti halnya Abu Bakar, akhirnya Zaid bisa diyakinkan akan pentingnya pekerjaan tersebut demi kelangsungan Islam di masa mendatang. Zaid bin Tsabit sendiri sebenarnya hafal Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering mengecek hafalannya. Namun demikian, ia tidak mau menggunakan hafalannya saja. Ia berjalan menemui para sahabat yang mempunyai catatan dan hafalan, mengumpulkan catatan yang terserak pada kulit, tulang, pelepah kurma, daun dan sebagainya, dan juga membandingkannya dengan hafalan para sahabat tersebut. Setelah semua terkumpul dan dicek ulang dengan hafalannya dan juga hafalan para sahabat, Zaid menuliskannya lagi dalam lembaran-lembaran dan menyatukannya dalam satu ikatan. Semua itu disusun menurut urutan surat dan urutan ayat-ayat seperti yang pernah diimlakkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Inilah mushaf pertama yang dibuat dalam Islam, dan peran Zaid bin Tsabit sangat besar dalam penyusunannya. Ia menghabiskan waktu hampir 1 tahun untuk menyelesaikannya. Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan, qiraat sab'ah. Hal ini memang diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri untuk kemudahan umat beliau yang karakter lafal dan ucapannya berbeda-beda, sehingga jika telah cocok dengan salah satu bacaan, qiraat tersebut sudah dianggap benar. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan Islam masih di sekitar Jazirah Arab, hal itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika wilayah Islam makin meluas ke Romawi, Persia dan tempat-tempat yang lainnya, sementara pemeluk Islam juga makin beragam dari berbagai bangsa, bukan hanya bangsa Arab, hal itu bisa menimbulkan perpecahan. Pada Khalifah Utsman, di mana Islam sudah mulai menjamah wilayah Eropa, yakni Siprus dan sekitarnya, benih berbahaya ini ditangkap oleh Hudzaifah bin Yaman dan beberapa sahabat lainnya. Ketika itu, mereka menghadap Khalifah Utsman menyampaikan usulan untuk menyatukan mushaf dalam bacaan atau qiraat saja dan menyebarluaskannya sebagai pedoman bagi masyarakat Islam yang makin meluas saja. Untuk qiraat sab'ah, bacaan yang 7, biarkanlah hanya diketahui para ulama dan ahlinya saja. Khalifah Utsman tidak serta-merta menerima usulan tersebut karena takut terjatuh dalam bid'ah sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar. Tetapi setelah melakukan istikharah dan mempertimbangkan persatuan umat serta mudarat dan manfaat dari adanya qiraat sab'ah, akhirnya ia menyetujui usulan ini. Dan seperti halnya Abu Bakar, Khalifah Utsman menyetujui usulan ini. Dan seperti halnya Abu Bakar, Khalifah Utsman menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin proyek besar ini, sehingga tersusun kodifikasi Mushaf Utsmani yang menjadi cikal bakal dari hampir seluruh mushaf Al-Quran yang sekarang beredar di antara kita. Ya ikhwan, sungguh kita semua berhutang jasa kepada Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kisah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.